Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alfi Rizky Rahmanda, mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini, sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah studi konstitusi, saya akan membahas mengenai pemerintahan daerah dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bagaimana kedudukan pemerintahan daerah menurut konstitusi kita, yakni UUD 1945, serta kita akan melihat apa-apa saja aturan dasar terkait pemerintahan daerah yang diatur dalam konstitusi UUD 1945. Secara umum, pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai salah satu aturan turunan dari konstitusi terkait pemerintahan daerah, pemerintahan daerah itu dapat diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan mengenai pemerintahan daerah di Indonesia nyatanya memang diatur dalam konstitusi kita, yakni di UUD 1945. Aturan-aturan dasar mengenai pemerintahan daerah diatur dalam bab 6 UUD 1945, yakni di pasal 18, 18A, serta 18B. Dari ketiga pasal itu, setidaknya termuat 11 ayat yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pokok terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Sebagai konsekuensi negara kesatuan, Indonesia kemudian menganut sistem pembagian pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, di mana dalam konstitusi kita yakni UUD 1945 pada pasal 18 ayat 1 disebutkan, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, faktor historis juga mempengaruhi mengapa Indonesia membagi daerah-daerahnya ke beberapa bagian, di mana pada masa sebelum kemerdekaan telah berkembang daerah-daerah di Indonesia dan kemudian menjadi satu kesatuan, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah pemerintahan daerah ini juga mengalami perjalanan yang begitu panjang, mulai dari periode pra-kemerdekaan hingga pasca reformasi. Misalnya, pada awal-awal kemerdekaan, Indonesia kemudian membagi daerahnya ke 8 provinsi yang meliputi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo. Seiring perkembangannya waktu, saat ini Indonesia telah memiliki sejumlah pemerintahan daerah sebanyak 34 provinsi, 416 kabupaten, serta 98 kota. Pembagian daerah di Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota telah diamanatkan oleh konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18 ayat 1 UUD 1945. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota juga berlandaskan asas otonomi seluas-luasnya, di mana pemerintahan daerah dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 pada pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 yang masing-masing berbunyi, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya di ayat 5, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pelaksanaan otonomi seluas-luasnya bagi pemerintahan daerah di ini tak terlepas dari faktor sejarah pada masa sebelum reformasi, khususnya pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintahan daerah belum memiliki otonomi yang begitu kuat dan luas.
Pemerintahan pada masa itu cenderung sentralistik, yakni kekuasaan berada penuh di tangan pemerintah pusat. Selain itu, tidak adanya balancing antara DPRD dengan kepala daerah, di mana kepala daerah pada saat itu dipilih oleh DPRD, yang kemudian tidak berjalan dengan baik, dan DPRD dikatakan hanya sebagai tukang stempel untuk kepentingan eksekutif. Ternyata, efek dari sentralistiknya kekuasaan pada masa Orde Baru membuat pemerintah kemudian menambah ketentuan terkait otonomi daerah ini ke dalam Konstitusi UUD 1945. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 18 ayat 5 bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya ketentuan tersebut, pemerintah kemudian melanjutkan aturan pokoknya terkait adanya pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18A ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Terdapat urusan-urusan yang kemudian menjadi urusan pemerintah pusat dan terdapat pula urusan-urusan menjadi kewenangan atau kekuasaan pemerintah daerah. Misalnya, terdapat urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya berada pada pemerintah pusat, yang meliputi seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal, serta agama. Selain itu, juga terdapat urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Misalnya seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, pariwisata, dan lain sebagainya. Serta yang terakhir, ada urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yang kemudian didelegasikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah. Sebagai negara yang memiliki keberagaman yang begitu jamak, Indonesia memiliki beberapa daerah yang kemudian dianggap dan diakui sebagai daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Beberapa daerah tersebut diberikan status khusus dan istimewa dengan berbagai alasan dan pertimbangan, misalnya karena faktor historis, budaya, ataupun status daerahnya. Terdapat beberapa daerah yang kemudian bersifat khusus dan istimewa di Indonesia, seperti misalnya Provinsi Aceh, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Papua, serta Papua Barat. Peraturan mengenai daerah khusus dan istimewa ini kemudian juga diatur dalam konstitusi kita, yakni di UUD 1945 pada pasal 18B ayat 1 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Adanya pengaturan ini tentunya menjadi angin segar bagi daerah-daerah di Indonesia yang bersifat khusus dan istimewa dengan memiliki aturan dasar, dan di aturan tersebut negara sangat menghormati adanya kekhususan dan keistimewaan tersebut. Beberapa daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan tersendiri memang sejatinya harus dipelihara dan diakui oleh negara. Hal tersebut mencirikan bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk dan dapat menghargai segala macam perbedaan yang ada. Dalam implementasinya, pasal 18B ayat 1 UUD 1945 ini ternyata memiliki persoalan di dalamnya, di mana dalam implementasinya pasal 18B ayat 1 ini belum memiliki aturan turunan terkait mekanisme pemberian status khusus dan istimewa kepada daerah-daerah lain di Indonesia. Banyak yang beranggapan bahwa pemberian status khusus dan istimewa hanya terbatas pada 5 daerah ini saja, seperti misal daerah Provinsi Aceh, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat. Belum adanya aturan turunan yang menjelaskan secara detail ini kemudian menjadi persoalan, di mana banyak daerah-daerah kemudian mendukung atau mencanangkan daerahnya menjadi daerah khusus dan istimewa, dan kemudian beberapa kali pemerintah menolaknya. Ini yang menjadi catatan penting bahwa pemerintah perlu menerapkan aturan turunan
terkait pemberian mekanisme status khusus dan istimewa secara lebih mendetail untuk keberlangsungan pemerintahan daerah lain di Indonesia. Pada kesimpulannya, peraturan mengenai pemerintahan daerah di Indonesia telah diatur sedemikian oleh konstitusi kita, yakni UUD 1945, di mana aturan-aturan pokok terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sudah diatur sedemikian baik agar penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan dengan baik pula. Pemerintah Indonesia melalui konstitusi juga telah menyebutkan pemberian otonomi seluas-luasnya bagi pemerintahan daerah dalam menjalankan rumah tangga daerahnya sendiri. Kewenangan yang saat ini terdesentralisasi diharapkan mampu mempercepat pembangunan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah. Adanya aturan-aturan turunan dari konstitusi, misalnya seperti terkait pembagian wewenang antara pusat dan daerah, juga kemudian memberikan kemudahan bagi daerah untuk menentukan prioritas daerah dalam membangun daerahnya sesuai dengan potensi yang ada. Terakhir, salah satu catatan penting yang harus menjadi perhatian oleh pemerintah daerah adalah terkait implementasi pasal 18B ayat 1, yakni tentang status daerah khusus dan istimewa bagi daerah-daerah di Indonesia. Tidak adanya aturan turunan terkait penentuan kriteria daerah khusus dan istimewa ini membuat sejumlah daerah kemudian di Indonesia berbondong-bondong ingin menjadikan daerahnya sebagai daerah khusus dan istimewa. Hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan aturan turunan dari konstitusi ini terkait pemberian mekanisme status khusus dan istimewa kepada daerah-daerah secara lebih rinci dan detail. Sekian paparan singkat dari saya terkait pemerintahan daerah dalam konstitusi UUD 1945. Semoga dengan video ini dapat memberikan pemahaman bagi kita terkait bagaimana kedudukan pemerintahan daerah dalam konstitusi UUD 1945. Terakhir, semoga dengan adanya video ini dapat memberikan manfaat bagi saya, kita, dan seluruh masyarakat Indonesia. Mohon maaf terdapat jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.